Bueno, la apuesta formativa en el fútbol indonesio creo bueno, que va en aumento. Ya lo pude comprobar yo también en primera persona cuando fui al torneo de Asiana Cup, en el cual pues... Fenomena langka, jarang terjadi. Detik-detik rakyat Malaysia tiba di Bahrain untuk dukung timnas Indonesia. Ribuan rakyat Malaysia tiba di Bahrain demi dukung timnas Indonesia. Sementara laga I want to say congratulations to the Indonesian national team who will compete. Oke, sahabat-sahabat Garuda fan, sahabat-sahabat Garuda, kita akan diperlihatkan bagaimana pertandingan timnas Indonesia dengan Bahrain yang juga merupakan tim kuat di round 3 ini di grup C, dan bagaimana gebrakan dari Bapak Erick Thohir dan juga Coach Sintayong dalam membangun tim ini menjadi lebih kuat dan lebih tangguh ini. Dengan beberapa gebrakannya melalui proses naturalisasinya, memulangkan dari para pemain-pemain yang berdarah keturunan Indonesia ini untuk pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi, Timnas Indonesia. Jadi negara Indonesia saat ini di Timnas Indonesia di persepak bolaan saat ini adalah dibuat oleh Bapak Erick Thohir dengan sesangar-sangar mungkin. Bahkan gebrakan saat ini Bapak Erick Thohir membuat dari berbagai penjuru dan bahkan dikomentari langsung oleh sosok dari yang orang yang berada di La Liga atau di Liga Spanyol mengomentari bagaimana persepak bolaan timnas Indonesia di bawah komando beliau. Hello, I'm Dominic Egerter, all the way from Switzerland. Apa kabar? I want to say congratulations to the Indonesian national team who will compete in the qualifying the World Cup. So all the best, and yeah, I hope to see you on television, and I hope I can come to visit your country soon again. I like it in Lombok, Mandalika, and of course Bali and Jakarta. Bye bye. Semoga di umur yang sekarang menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa membawa timnas lebih terbang lagi tinggi. Bueno, la apuesta formativa en el fútbol indonesio creo bueno, que va en aumento. Ya lo pude comprobar yo también en primera persona cuando fui al torneo de Asiana Cup, en el cual pues vi sobre todo la progresión que hay en todo el fútbol base y en el cual pues seguramente vamos a ver en un futuro pues grandes jugadores en ligas muy fuertes, ¿no? Hai, saya John Capdevila dari Espanyol. Sesan bisa bersapati-sapi dalam acara La Liga Indonesia. Trekasami Indonesia. Oke, itu sangat jelas apa yang dikatakan oleh Johan Capdevila. Sepak bola Indonesia meningkat pesat. Ini membuktikan bahwa komitmen PSSI bersama Bapak Erick Thohir dan juga Timnas Indonesia bersama Coach Sintayong dibuktikan dengan komitmen yang bisa melimpah ruah dan bahkan mendunia. Timnas Indonesia saat ini penuh dukungan juga sahabat-sahabat Garuda. Kita abaikan para ocehan dan juga para pembenci dari Timnas Indonesia, baik itu dari luar ataupun di dalam negara sendiri. Sepak bola belum pernah sembahagiakan ini ya. Seumur hidup baru kemarin nonton bola timnas tuh 80% tegang, haru, 16% Ganjar Mahfud. Selamat buat timnas, luar biasa banget. Terima kasih buat Pak SBY yang udah STY yang udah mendidik anak-anak dengan baik. Pokoknya keren banget Pak. 2018 ngulangin Jerman, 2024 ngulangin negaranya sendiri. Sepatu kuda is back. Oh. Itu dalam hati bilang, ini gue kalau mudik aman gak ya? Pak Erick, tolong Pak, langsung Pak dinaturalisasi Pak, tolong Pak. Sama tolong Pak bikinin 2 patung buat STY Pak, satu taruh di GBK, satu lagi taruh di depan rumah Bung Toel. Keseruan pemain timnas Indonesia tiba di Bahrain kemarin ini. Dan ini abang-abangnya merekam dan juga mengedit bagaimana
beberapa nama dari elit politik disebutkan 16% apalah gitu kan, yang ingin memecah belah dari berbagai elit dan juga pengamat dari politik yang turun ke sepak bola dipetahkan oleh buzzer-buzzer timnas. Terima kasih buzzer-buzzer timnas. Semoga kalian bisa tetap berpikir positif dan mengawal perjuangan timnas Indonesia saat ini. Yang pertama, berita yang cukup menggembirakan buat kita adalah kehadiran Jordi Amat ya. Karena saya berpikir pasti Sintayong akan mempersiapkan lebih maksimal karena dia punya amunisi yang selama 2 pertandingan sebelumnya nggak bisa terisi. Oke. Ya, dari pengamatan saya Jordi Amat ini kan salah satu quote unquote andalan kita ya di barisan tengah. Selain akurasi passing dan juga dia memiliki kemampuan untuk membaca mengatur serangan kita di tim nasional sehingga membuat kepercayaan itu hampir 90% buat Hampir saya 90%. untuk bisa memenangkan melawan Bahrain. Oke. Selain ditambah dengan tandemnya Bang Ijes, Iya, iya. munculnya Milt Helgers untuk di barisan belakang. Itu 90% itu confident banget ya? confident saya. Betul sekali. Oke, saya mau tanya ke Bung Kusnaini, seberapa confident Bung Kusnaini melihat persiapan laga melawan Bahrain ini, Bung? Iya, tentu sebagai anak bangsa kita punya harapan besar timnas Indonesia bisa meraih kemenangan ya. Tapi kita juga tidak boleh menutup fakta bahwa Bahrain ini adalah tim yang di atas kita peringkatnya jauh ya. Kalau Indonesia ini levelnya kan 130-an, Iya. Bahrain itu bahkan hampir 2 kali lipatnya di peringkat 70-an. Tentu peringkat itu tidak bohong ya, karena itu berdasarkan hasil-hasil pertandingan yang dijalani oleh timnas Bahrain. Tentu kita tidak boleh gegabah juga menganggap enteng timnas Bahrain. Kita juga lihat fakta 7 pertandingan terakhir Bahrain, itu mereka hanya kalah 2 kali dan dua-duanya kalah dari Jepang. Itu menunjukkan bahwa Bahrain di luar Jepang itu mampu mengalahkan banyak tim Asia lainnya, misalnya Uni Emirat Arab gitu ya. Bahkan Australia aja mampu mereka kalahkan. Jadi kalau saya secara realistis ingin mengatakan bahwa tidak boleh meremehkan Bahrain. Meskipun kita confidence-nya sedang naik dengan kehadiran Misilhar, kehadiran Eliano, tapi kita tidak boleh menganggap enteng Bahrain. Kita tentu berharap bisa menang, tapi juga harus bersikap realistis, tidak membebani pemain dengan harapan yang berlebihan. Kalau saya sih bisa pulang membawa 1 poin aja udah alhamdulillah gitu. 1 poin aja udah syukur begitu ya? Udah alhamdulillah. Oke, artinya Anda menganggap Bahrain kan bukan kaleng-kaleng ya, tapi kita juga sekarang sedang dalam tanda petik lagi pede-pedenya begitu. Kalau saya mengutip kata statementnya Bung Taufik tadi. Tapi apa atau siapa mungkin yang harus kita waspadai ketika kita akan berhadapan dengan Bahrain ini, Bung Kusnaini? Iya, yang pertama Bahrain ini hampir semua pemainnya main di kompetisi domestik ya. Iya. Ada 2 klub yang menjadi penyumbang utama di timnas Bahrain, ada Al Muharraq dan Al Rifa ya. Sebagian besar pemain intinya itu berasal dari 2 tim itu. Hanya ada 2 pemain yang main di luar Liga Bahrain. Itu pun masih di seputaran Timur Tengah. Karena itu kelebihan tim dengan materi seperti itu adalah kolektivitas. Kerjasama timnya itu lebih baik, lebih rapat ya, lebih kompak. Dan itu yang akan kita hadapi nanti di pertandingan. Pemain-pemain Bahrain di pertandingan nanti menghadapi Indonesia tidak mustahil akan mampu menguasai permainan. Lebih tinggi possession-nya, lebih kuat penguasaan bolanya, dan kita mungkin akan dipaksa bermain lebih bertahan. Nah, kalau bertahan itu bukan hal yang salah juga gitu. Dan menurut saya, yang paling penting tuh apapun kondisi nanti yang dihadapi oleh pemain, misalnya di pertandingan mereka dipaksa untuk lebih banyak bertahan, dikuasai bola di lapangan tengah lebih lama oleh para pemain Bahrain, nggak masalah gitu, nggak usah terlalu panik. Karena yang penting itu game plan yang disusun oleh pelatih itu juga pasti mengantisipasi situasi semacam itu. Tetap bertahan dengan game plan yang disiapkan oleh pelatih, tetap fokus menjalankan game plan itu supaya hasil akhirnya sesuai harapan. Lawan Australia kan situasinya begitu. Kita main di kandang sendiri, tapi meskipun kita sudah menyiapkan berbagai skenario, tapi pada akhirnya yang berjalan adalah game plan untuk merespon situasi di lapangan. Dan pemain kita cukup disiplin saat itu, sehingga akhirnya keluar dari pertandingan lawan Australia dapat poin. Oke, Bung Taufik, bertahan dari awal menit-menit permainan kita. Komentar Anda? Kalau saya setuju pandangan Pak
Kusnaini. Cuman ada satu hal yang paling penting di dalam sepak bola. Apa itu? Saya punya pengalaman bermain. Saya punya pengalaman berlatih. Ya. Saya punya pengalaman melatih. Situasinya akan berbeda. Pada saat Situasi akan berbeda. Karena apa? Sekarang posisi tim nasional itu bukan posisi tim nasional 2012. Oke, pada saat kita digilas 10-0 begitu? 10-0 dan waktu itu jangan salah, Indonesia terbelah. Ada dua kompetisi yang berbeda. Itu satu. Sehingga Aji Santoso nggak bisa siapin pemain yang maksimal pada saat itu. Itu satu. Yang kedua, buat saya hari ini tim nasional itu jauh berbeda suasananya. Suasana itu menjadi penting buat suasana psikologis, kesiapan mental, begitu maksudnya. Betul. Ambil contoh, kedatangan tim ke Bahrain 4 hari, 5 hari sebelum pertandingan itu membuat confidence pemain juga akan lebih tinggi. Karena biasanya kita baru nyampe ke lapangan itu sekitar 2-3 hari. Biasanya kayak begitu. Itu satu. Yang kedua, saya nggak punya pikiran bahwa Indonesia juga akan mengalami situasi yang akan berbeda di sana. Karena tekanan penonton itu juga menjadi salah satu poin penting buat kita. Ya, tapi kan faktor penonton penting banget. Satu. Cuman jangan salah, tadi yang Bungkus saya dukung bahwa hampir semua pemain itu yang tadi awalnya mau saya katakan, hampir semua pemainnya bermain di kompetisi lokal. Sementara 9 pemain kita itu bermain di kompetisi Eropa dengan tekanan yang berbeda. Saya berharap dan berdoa bahwa Indonesia akan bermain tidak dalam tekanan. Artinya secara mental dan psikis kita lebih di atas angin. Lebih di atas angin. Karena ini yang membuat situasi berbeda. Ini yang kita perlukan gitu. Walaupun kita berharap situasi yang berbeda ini akan mendukung semua gerakan-gerakan dari semua pemain. Karena saya melihat bahwa Sintayong ini bukan hanya menerapkan game plan. Kalau analisa saya. Tapi dia memberikan kepada pemain itu sebuah kepercayaan. Ambil contoh. Beberapa orang mengatakan, kenapa masih dipasang terus Marcelino? Kenapa masih dipasang terus Marcelino? Dia punya vision mungkin. Kenapa harus menempatkan Marcelino dan tidak menempatkan Witan? Ya, pasti ada dasarnya STY memilih pemain, termasuk soal intuisi ya. Intuisi, nah setuju. Karena katanya Bung Taufik, Bung Kusnaini, soal di lapangan nanti sama seperti bola yang bundar itu kan, bisa menggelini kemana saja. Cuma pertanyaan saya, Bung Kusnaini, faktor Martin Paes itu bagaimana kemudian pengaruhnya ketika dia akan turun atau tidak nanti dalam laga lawan Bahrain? Komentar Anda? Iya, Martin Paes ini sudah kita lihat kemampuannya dalam 2 pertandingan ya. 2 pertandingan awal di mana kita secara luar biasa mampu mendapatkan 2 poin dari 2 raksasa Asia ya. Ada Arab Saudi, ada Australia. Kita sudah melihat bagaimana dia membuat banyak penyelamatan, bagaimana kepercayaan dirinya mengawal gawang, termasuk ketika menghadapi eksekusi penalti. Nah itu saya pikir elemen yang sangat penting dalam pertahanan ketika sebuah tim memiliki kiper yang memberikan rasa aman bagi pemain-pemain lain. Nah saya pikir itulah salah satu alasan mengapa pertahanan kita menjadi lebih kuat dalam dua pertandingan terakhir. Karena percayaan diri pemain meningkat dengan adanya kiper yang bisa diandalkan, yang memberikan rasa aman bagi barisan belakang maupun pertahanan tim secara keseluruhan. Mudah-mudahan Martin Paes bisa dalam kondisi yang baik untuk bisa bermain. Dan kalau melihat bagaimana dia sudah bisa berlatih dan kesimpulan sementara bahwa cederanya hanya ringan, saya optimis dia bisa bermain dan bisa memberikan rasa aman berikutnya di pertandingan lawan Bahrain. Oke, kalau informasi Ordal mungkin Anda ada bocoran nggak Martin Paes akan turun apa enggak nih? Turun ya. Bung Taufik juga setuju ya? Setuju. Turun ya. Saya tambahin sedikit. Silakan. Apa yang disampaikan Bung Kusnaini itu yang paling betul banget, Pak. Ambil contoh, confidence para pemain itu bukannya kadang-kadang yang paling penting itu punya penjaga gawang yang bisa membawa confidence. Iya. Benteng terakhir loh itu. Benteng terakhir, dan bukan hanya benteng terakhir, mereka membuat kepercayaan barisan depan, Pak.
Mereka membuat kepercayaan barisan depan untuk bisa melakukan serangan. Dia di belakang tapi pengaruhnya sampai ke lini depan. Iya, karena kan pada saat lini belakang kebobolan, itu orang di depan tuh bisa mencetak gol juga. Tapi terus kebobolan lagi itu di depan bisa drop. Jadi saya sepakat sama Pak Bungkusna ini bahwa mudah-mudahan Martin Paes turun. Itu doa kita malam ini semua. Mudah-mudahan seperti itu. Cuma kalau saya tidak salah mencatat Bungkusna ini, ada nama pemain yang 12 tahun lalu sempat membuat kita juga kebobolan 10-0 dengan Bahrain. Itu bisa diklarifikasi nggak? Iya, memang banyak perubahannya, tapi ada beberapa nama pemain memang yang masih bertahan, meskipun sudah lama mereka bermain. Karena ada beberapa pemain Bahrain ini yang catch-nya sudah sangat panjang. Ada Mahdi Al-Jabar nanti yang akan menjadi salah satu ancaman. Pemain berusia 33 tahun, yang sudah bermain 60 kali bagi timnas Bahrain ini. Dan jumlah golnya memang hanya 4, tapi ini pemain yang sangat berbahaya salah satunya ya. Masih ada pemain lagi seperti Ali Madan yang juga punya pengalaman cukup panjang, 85 kali memperkuat timnas Bahrain. Ini pemain-pemain yang sudah kenal sepak bola Indonesia sejak lama. Oke, mereka harus kita waspadai, kita perlu strategi khusus menghadapi mereka atau bagaimana? Ya, tadi saya sudah katakan bahwa kelebihan Bahrain itu adalah permainan kolektif mereka ya. Secara individu, pemainnya mungkin tidak ada yang kualitasnya sangat istimewa ya. Tapi kolektivitas mereka sangat baik. Ditambah lagi fakta bahwa mereka bermain di klub yang sebagian besar sama, Al Rifa dan Al Muharraq. Sehingga kerjasama tim lebih mudah dijalin ya, dibanding tim seperti Indonesia yang pemainnya berasal dari berbagai klub. Itu kelebihan sekali kekurangan sebetulnya. Tapi pada saat bersamaan, karena mereka sudah cukup lama bermain dan pemain ini rata-rata berada di usia matang ya, 26 sampai 30, itu membuat keuntungan tersendiri bagi timnas Bahrain. Komunikasi mereka lebih efektif ya sesama pemain ya. Iya, betul. Kita harus siap dengan situasi, tentu tidak berharap ya, siap dengan situasi di mana Bahrain mungkin akan lebih mengendalikan permainan. Kita harus siap dengan situasi itu. Kita harus punya skenario menghadapi itu. Situasi di mana lawan lebih menguasai permainan dan kita harus tahu bagaimana cara meresponsnya. Seperti itu yang kita hadapi ketika lawan Australia. Kita ternyata dikurung oleh Australia meskipun main di kandang sendiri. Tapi pemain tahu bagaimana meresponsnya, bisa mengimbangi, sehingga akhirnya keluar membawa pulang poin, mendapatkan poin. Ya, Bung Taufik, tapi keunggulan kita adalah pemain-pemain kita ini kan pengalaman di Eropa, ya kan? Ya dengan kelebihan yang dimiliki Bahrain tadi, tentu kita juga punya kelebihan lain. Tinggal bagaimana kita mengoptimalkan kelebihan kita di lapangan nanti. Ya, makanya kalau kita melihat secara keseluruhan, total tim yang ada, sangat sulit menentukan bagaimana mereka mendesain untuk mengcounter attack, bagaimana apa yang tadi Bungkus sampaikan. Nah ini bisa dilakukan 15-20 menit berikutnya. Karena apa? Ini sangat harus menjadi perhatian. Dan saya pikir Sintayong punya resep itu. Karena apa yang akan terjadi, terutama 15 menit pertama, ditambah dengan 15 menit kedua, itu akan menentukan bagaimana desain bertahan, ataukah desain bagaimana kita melakukan penyerangan. Nah makanya di sini dibutuhkan banget pemain-pemain sekelas Jordi Amat, pemain-pemain sekelas Sturridge di depan. Di belakang ada Rizky Ridho dan Bang Jai. Nah, disinilah. Karena apa? Situasi-situasi seperti ini akan menentukan pada menit-menit akhir, menit-menit ke-40 maupun menit-menit ke-80. Soal Jordi Amat tadi, waktu pertandingan melawan Irak, bagaimana? Itu kan memang kondisinya ya. Kondisi di lapangan atau? Kondisi beliau di lapangan juga. Dan memang kan kita biasanya di pemain itu akan drop ya. Pada pertandingan-pertandingan semua kan nggak bisa rata semua gitu, bermain bagus gitu. Nah itulah yang menjadi kadang-kadang handicapnya. Ya, artinya kendala itu tidak akan terjadi di laga lawan Bahrain ini? Karena dia baru hadir lagi kan setelah cedera kan. Makanya saya katakan ini menjadi penting buat Sintayong dan semua pasukan untuk melihat posisi ini pada menit-menit pertama, terutama 15-20 menit
berikutnya itu akan menentukan sekali bagaimana kondisinya nanti. Ya, baik. Bung Taufik dan Bung Kusneni, kita rehat sejenak, kita lanjutkan di segmen berikutnya, pemirsa. Masih draw, dia rugi. Oke. Iya kan? Berarti drama ini akan terjadi ketika dia menang. Untuk buying time. Untuk buying time. Kalau drama ini dia buat pada saat posisi skor itu masih draw, kan dia yang rugi. Itu satu. Yang kedua, itu yang tadi saya katakan, bahwa tim pelatih pasti di belakang akan mempersiapkan analisa bagaimana situasi 15 menit pertama yang terjadi di lapangan untuk menghadapi 15 menit kedua, 15 menit ketiga. Nah, ini yang akan terjadi. Karena kalau drama itu dilakukan oleh mereka buying time pada posisi draw aja, belum ada gol sama sekali, mereka rugi, kita bawa poin 1 kan. Artinya bagaimana STY kemudian didukung oleh timnya untuk melakukan analisa cepat ya. Tapi plus Bung Taufik jangan lupa intuisi pelatih sangat berperan di sini. Sangat berperan. Kalau Anda membaca intuisi STY seperti apa? Karena sering-sering dia membuat sebuah perubahan yang revolusioner di lapangan gitu. Nah, kalau saya melihat memang kita nggak bisa membaca pikiran dia ya pada saat situasi-situasi tertentu, karena apa? Dia pasti punya decision. Dia kan mantan pemain juga nih. Betul. Susahnya dia mantan pemain, bukan hanya pemain kaleng-kaleng, pemain Piala Dunia di Korea. Jadi dia pasti akan punya akan mengambil keputusan pada saat dia melihat situasi ini apa yang harus dia rubah. Seperti tadi sebelum kita siaran kan saya katakan, kalau Oke, kita saksikan bersama bagaimana keceriaan pemain dari para pemain yang berada di bawah naungan komando Coach Sintayong di timnas senior ini membuktikan bahwa mereka pemain diaspora dan juga pemain liga domestik kita, chemistry-nya sedang dibangun, dan bahkan keceriaannya kita menyaksikan bahwa mereka adalah satu bendera, yaitu bendera merah putih. Tidak ada omon-omon, tidak ada kepentingan dari para, seperti yang dikatakan oleh pembenci timnas Indonesia ya, sahabat-sahabat Garuda. Dan sahabat-sahabat Garuda, mari kita satu padu dan satu komando, rapatkan barisan dan berpegang erat bersama Bapak Erick Thohir. Dan timnas Indonesia tentunya akan selalu mempersiapkan diri dalam pertarungan kali ini, karena timnas Indonesia selalu menjaga asa. Dan mudah-mudahan ini bisa langsung lolos, karena seperti yang dikatakan oleh Bapak Erick Thohir, untuk langsung bisa menjadi runner-up, langsung bisa lolos ke Piala Dunia itu sangat berat. Oke, sahabat-sahabat Garuda, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia. Salam sepak bola keren, salam sepak bola bersih bersama Bapak Erick Thohir, timnas Indonesia Garuda Jaya. Bersama saya, salam olahraga.